Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 22 Oktober tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pengawas Sejati Pelataran Bait Suci. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pengawas Sejati Pelataran Bait Suci. Dan ayat firman Tuhan Wahyu 2 ayat 1. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nama ketujuh jemaat itu adalah simbol jemaat dalam jangka waktu yang berbeda-beda dari periode kekristenan. Angka 7 menyatakan kesempurnaan dan adalah lambang dari kenyataan bahwa pekabaran meluas sampai kepada akhir zaman. Sedangkan simbol yang digunakan menyatakan keadaan jemaat pada jangka waktu yang berbeda dari sejarah dunia ini. Kristus dikatakan seperti berjalan-jalan di tengah-tengah kaki dian emas. Demikianlah hubungannya dengan jemaatnya dilambangkan. Ia berada dalam hubungan yang tetap dengan umatnya. Ia mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Ia mengamat-amati keteraturan mereka, kesalahan mereka, dan pengabdian mereka. Meskipun ia adalah imam besar dan pengantara dalam bait suci di atas, namun ia digambarkan sebagai berjalan-jalan kian kemari di tengah-tengah jemaat-jemaatnya di dunia ini. Dengan kesiagaan yang tak kenal lelah dan kewaspadaan yang tak kunjung padam, ia melihat apakah terang penjaganya menyala atau sedang padam. Jika kaki dian itu ditinggalkan kepada pemeliharaan manusia saja, nyala api yang berkelip-kelip itu akan redup dan mati. Tetapi ia adalah penjaga yang benar dalam rumah Tuhan, pengawas sejati pelataran bait suci. Penjagaannya yang terus-menerus dan rahmatnya yang memelihara adalah sumber kehidupan dan terang. Kristus dilambangkan sebagai memegang ketujuh bintang pada tangan kanannya. Ini memastikan kepada kita bahwa tidak ada jemaat yang setia kepada kepercayaannya yang takut akan sia-sia, karena tidak ada satu bintang yang mempunyai penjagaan yang maha kuasa dapat direnggut dari tangan Kristus. Perkataan ini diucapkan kepada guru-guru di dalam jemaat mereka yang dipercayakan Allah tanggung jawab yang berat, pengaruh-pengaruh yang manis yang harus berlimpah-limpah dalam jemaat dihubungkan dengan pendeta-pendeta Allah yang harus menyatakan kasih Kristus. Bintang-bintang di langit adalah di bawah pengendaliannya. Ia memenuhi mereka dengan terang. Ia menuntun dan mengendalikan pergerakan-pergerakan mereka. Jika ia tidak melakukan hal ini, mereka akan menjadi bintang-bintang yang jatuh. Demikian juga dengan pendeta-pendetanya. Mereka adalah alat-alat pada tangannya, dan segala kebaikan yang mereka lakukan dikerjakan oleh kuasanya. Jika mereka memandang kepada Kristus sebagaimana ia memandang kepada Bapa, mereka akan disanggupkan melakukan pekerjaannya. Sementara mereka menjadikan Allah tempat bergantung mereka, ia akan memberikan kepada mereka kecemerlangannya untuk dipantulkan kepada dunia. Sebagai perenungan, seberapa terhiburkah kita dengan mengetahui bahwa Yesus ada di tengah-tengah gerejanya, tidak peduli apapun tantangannya. Jadi akhir zaman ini kita melihat betapa banyak tantangan yang menyerang gereja. Mungkin orang melihat kekurangan pemimpin, mungkin orang melihat cara pengelolaan yang salah, yang harus diperbaiki, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kalau kita mau tinggalkan gereja saat ini, gereja di akhir zaman, bisa jadi kita tinggalkan. Karena bahkan di dalam gereja sendiri terjadi hal-hal yang kita sendiri pandang bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan cuma
anggota gereja, kaum awam, tapi bahkan sampai kepada para pendeta, para pemimpin dalam gereja. Dan kalau kita menjadi lemah, kita ingin meninggalkan gereja. Tapi ingat saudara, bahwa jemaat di akhir zaman, ini jemaat yang ketujuh di akhir zaman, periode akhir sebelum kedatangan Yesus. Dan tidak ada lagi gereja yang ditambahkan periode baru. Inilah periode yang terakhir dari 7 jemaat yang digambarkan dalam kitab Wahyu, pasal 2 dan pasal 3. Dan hari ini kita ditantang dengan satu pekabaran. Apakah kalau seberapa terhiburkah kita dengan mengetahui bahwa Yesus ada di tengah-tengah gereja, tidak peduli apapun tantangan-tantangannya, apakah kita mau meninggalkan gereja Tuhan di akhir zaman ini? Mari saudara kita tetap setia kepada Tuhan, apapun itu. Ada kutipan lain mengatakan bahwa gereja di akhir zaman adalah biji mata Tuhan yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Walaupun penuh kekurangan, penuh keterbatasan, tapi itu adalah biji mata Tuhan. Untuk umat-umat itulah Yesus mati. Maka mari kita tetap setia kepadanya, agar bila mana dia datang kita boleh ada di dalam kerajaannya. Ini menjadi doa dan harapan kita pagi ini, dan mari kita tutup dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, di setiap tugas kami, kiranya kami tidak jalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.